Dari PPT. Oh iya betul. Kenalin ya, nama Ibu Selma. Kalian boleh panggil Ibu, boleh panggil Miss, boleh panggil Kakak juga boleh. Kalau saya boleh. Jangan ya, jangan. Tahu. Oke, karena Ibu juga belum kenal kalian, sambil Ibu absen hari ini untuk hadirannya, sambil Ibu kenalan juga ya sama kalian. Rifki Fauzi, Rifki Subagja, Rizky Firdaus, Hadir. Rizky Fauzan, Hadir. Rida Astria, hadir. Rizky Nurmentari, hadir loh. Safitriani, hadir. Satu lagi, Rifko, hadir Ibu. Sakit apa katanya? Sakit hati. Sakit demam. Demam ya. Satu lagi Salsabila Zeria, hadir. Oke, berarti untuk hari ini satu orang yang nggak hadir ya. Sebelumnya pembelajaran sebelumnya kalian belajar materi apa? Teori atom. Kalian masih ingat nggak teori atom ada model-modelnya ada berapa? Ada 5. Kita sebutin satu orang. Dalton. Terus? Bohr. Terus? 2. J.J. Thomson. 3. 2 lagi. Mekanika kuantum. Mekanika kuantum dan elektron. Ya betul ya. Untuk materi hari ini kita move on dari model-model atom ya, karena hari ini kita bakal belajar sistem koloid. Nah, di sini ada beberapa materi ya yang dipelajari di materi koloid ini. Ada sistem koloid, ada sifat-sifat koloid, dan ada pembuatan koloid. Tapi untuk pertemuan hari ini kita hanya membahas sistem koloid. Nanti untuk sifat-sifat koloid dan pembuatan koloid itu kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Ya. Nah, koloid itu apa sih? Kan kita mau belajar koloid gitu. Koloid itu apa sih? Nah, di sini koloid adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Nah, makanya dalam sistem koloid ini terdapat 2 fase, yaitu ada fase terdispersinya dan ada medium pendispersinya. Kalian tahu nggak apa sih bedanya fase terdispersi dan medium pendispersi? Coba ada yang tahu nggak? Tidak. Nggak ada yang tahu? Ya. Oke, kita bahas sama-sama aja ya. Nah, kalau fase terdispersi itu fase zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Nah, sedangkan medium pendispersinya itu adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Nah, kalian juga perlu tahu ya, pengertian fase ini itu berbeda dengan wujud. Kenapa sih? Ada yang tahu nggak kenapa? Tidak, Ibu. Nah, karena ada zat yang wujudnya sama, tetapi fasenya itu berbeda. Contohnya itu santan. Kalian tahu santan kan? Oh. Kalau kita lihat lebih jelas itu kan si santan itu kayak kalau dilihat lebih jelas itu ya ada butiran-butiran seperti minyak kecil. Nah, butiran minyak tersebut itu mempunyai fase yang berbeda dengan si santannya itu, dengan si airnya itu. Nah, walaupun wujudnya sama, cair, tetapi itu tuh berbeda. Tetapi itu tuh berbeda ya
lebih dari 1 nanometer. Sedangkan si koloid partikelnya itu berdimensi antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Lalu kalau suspensi itu partikelnya berdimensi lebih dari 100 nanometer. Lalu juga untuk larutan yaitu terdapat 1 fase, kalau koloid terdapat 2 fase, suspensi terdapat 2 fase. Kemudian untuk larutan bersifat stabil, koloid bersifat stabil, sedangkan si suspensi ini tidak stabil. Kemudian untuk larutan itu tidak dapat disaring, untuk koloid tidak dapat disaring kecuali dengan penyaringan ultra. Kemudian untuk suspensi dapat disaring. Lalu perbedaannya untuk larutan itu ada penampilannya yang jernih, sedangkan si koloid itu keruh tapi ada keruhnya dan jernihnya. Kalian tadi lihat kan di gambar sebelumnya, kalau si koloid itu atasnya ada partikel-partikelnya sedangkan bawahnya enggak. Nah, kalau si suspensi itu dilihatnya keruh. Kemudian untuk larutan, contohnya itu seperti larutan gula atau larutan garam. Untuk koloid contohnya ada susu, santan, atau tepung dalam air. Kemudian suspensi contohnya air kopi atau air jeruk. Kemudian ada juga ciri-ciri dari koloid. Nah, ciri-ciri koloid ini dari pengertiannya serta perbedaannya dengan larutan dan suspensi, kita bisa simpulkan nih ciri-ciri koloid itu. Yang pertama, terlihat homogen bila dilihat mata, namun berbentuk heterogen bila diamati menggunakan mikroskop ultra. Kemudian yang kedua, terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Yang ketiga itu partikel berdimensi antara 1 sampai 100 nanometer. Lalu koloid juga bersifat
contohnya itu ada spons cuci piring. Dan yang terakhir ada sol. Contohnya itu ada buih. Sol itu atau bisa kita sebut buih, memiliki fase terdispersinya berupa gas dalam medium berdispersi cair, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam cairan. Contohnya itu saat kita membuat busa. Nah, sampai sini apa yang Ibu jelaskan kalian paham tidak? Paham, Ibu. Oke. Ibu punya lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Namun sebelum itu, biar kalian gak bosan, biar kalian semangat lagi buat ngerjain LKPD-nya, kita lakuin ice breaking dulu. Coba berdiri semuanya. Berdiri. Nah, di sini pas ya. Coba berhadapan berdua-dua. Apa aja deh? Pegang pulpen, pegang kertas atau apa aja? Pulpen deh, ya boleh. Pegang barang ya, salah satu. Kalian coba ini ya, gamesnya. Angkat satu kaki kalian. Kalau ibu bilang tangga, kalian pegang kaki. Hah? Kalau ibu bilang tangga, kalian pegang kaki. Tangga. Kalau Yang diangkat atau yang enggak? yang diangkat. Kalau ibu bilang tangan, kalian pegang tangan. Kalau ibu bilang tangkap, kalian ambil barang lawan kalian yang ada di tangannya. Iya kan? Namanya juga harus direbut. Jadi kalian harus merebut. Bopen aja, bopen. Kalian rebut barang yang ada di lawan kalian ya. Dan lawannya harus jaga barang yang ada di tangannya, jangan sampai kerebut. Tapi jangan keras banget ya. Pegangnya harus di depan. Tapi kalau ibu bilang tangkap, baru boleh kalian menghindar. Oke, udah ngerti kan Kalau semuanya? yang gagal itu ada hukumannya gak, Bu? Ada nanti di akhir ya, kita hukum. Ini buat melatih kalian biar lebih fokus. Oke ya, kita bercoba dulu. Angkat kakinya, angkat. Maaf, Ibu. Tangan. Kaki, tangga. Tangga. Kalau yang lain, kalau kata lain nggak usah bergerak. Tangan. Tangga. Tangan. Tangkap. Habis mana? Jadi lagi kamu tidak tadi kamu kalah, kamu dihukum mau nggak? Ya. Ini percobaan ya. Ayo sekarang mulai. Sekali jadi ya, sekali. Jadi kalian harus fokus. Yang kalah nanti ada hukumannya. Tangga. Tangan. 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 Tangga. Tangkap. Tangga. Tangan. Tangkap. Tangga. Tangan. Tangkap. Kok kalian nggak merebut yang lain sih? Kalian menghindar tapi nggak nangkep yang lain lah. Dia mau punya sendiri cukup. Udah tahu saja Ibu yang jomblo tadi ya. Ada bedausian ada tadi nggak ada yang kalah karena tadi gagal. Hukumannya apa, Ibu? Hukumannya coba ada berapa jenis kaleng? Ini tak grade? 8, Bu. Coba sebutin apa aja. Namanya buih padat, Ya, sol, betul, aerosol, betul. emosi, Emosi.
campurannya tidak homogen, Ya. partikelnya besar dan mengendap. Ya. Kalau koloid campurannya heterogen dan partikelnya lebih besar dari larutan tapi tidak mengendap. Betul. Nomor 8. Coba apa reaksi yang terjadi pada minyak dan sabun sehingga tidak dapat lapisannya tidak dapat tercampur? Karena sabun bertindak sebagai emulsifier Ya. yang menstabilkan campuran minyak dan air membentuk emulsi, sedangkan tanpa sabun akan terbentuk lapisan karena perbedaan kepolaran. Betul. Lalu yang nomor 9, manfaatnya. Apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Agar kita bisa memahami dan memanfaatkan produk seperti obat, kosmetik, makanan, dan industri secara optimal. Betul. Yang terakhir nomor 10. Kenapa coba itu koloid apa? Termasuk jenis apa? Asap. Aerosol padat Ya, kenapa tuh? karena partikel padat itu tersebar dalam gas seperti udara, dapat disaring menggunakan alat seperti elektrostatik presipitator. Ya, betul. Oke, semua jawabannya sudah terjawab ya. Nah, karena bahasannya sudah Ibu jelaskan semua, di sini Ibu punya tugas buat kalian, tugas mandiri ya di rumah masing-masing. Kalian lakukan kegiatan dengan mencampurkan 1 sendok tepung tapioka pada segelas air dingin, kemudian diaduk terus-menerus hingga tercampur sempurna. Setelah tercampur sempurna, kalian panaskan campuran tersebut di atas nyala api sambil terus diaduk hingga mendidih. Setelah dingin, amati hasil pemanasan campuran tepung tapioka dengan air tersebut. Lalu, apakah hasil pencampuran tepung tapioka dengan air yang kemudian dipanaskan tersebut tergolong dalam koloid? Nah, kalau iya, kenapa? Dan kalau enggak, kenapa? Kalian jelaskan ya. Minggu depan, satu orang, Ibu tunjuk aja, Ibu tunjuk secara random. Kalian presentasiin jawaban kalian di depan. Ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Oke, silakan tadi. Koloid merupakan campuran heterogen yang partikel terdispersinya tidak mengendap dan menunjukkan efek endap. Ya. Terus jenis-jenis koloid itu dapat dibedakan berdasarkan fase terdispersi dan media terdispersinya. Pengetahuan itu sangat berguna dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Betul ya. Semoga penjelasan Ibu hari ini dan apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami ya. Cukup sekian dari Ibu. Jangan lupa tugasnya dikerjakan karena minggu depan Ibu tunjuk 1 orang secara random. Jadi kalian harus ngerjain semuanya. Cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.